Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku yang sifatnya empiris, yang dianggap dapat mengantarkan psikologi pada ilmu pengetahuan yang objektif dan dapat diakui sebagai sains. Kemunculan behaviorisme ini tidak lepas dari keterbatasan teknologi dalam melakukan penelitian terhadap proses fisiologis dan subjektivitas yang tak terhindarkan dari metode introspeksi. Nah, pendiri dari aliran behaviorisme ini yaitu John Watson pada tahun 1913. Adapun tahapan perkembangan dari aliran behaviorisme yaitu yang pertama, behaviorisme Watson atau behaviorisme radikal pada tahun 1930-an yang fokus pada perilaku yang dapat diamati dan menghindari pembahasan mengenai kondisi mental. Tahapan yang kedua adalah neo-behaviorisme yang bersumber dari gagasan Tolman, Fulk, dan Skinner pada tahun 1930-an hingga 1960-an. Nah, pada tahapan ini sudah ada pengaruh logikal positivism, yaitu pandangan yang sudah mengakui adanya dua juga jenis sains, yaitu sains empiris dan sains rasio. Dan juga pada tahapan kedua ini sudah mengakui kontribusi faktor kognitif pada perilaku. Nah, tahapan yang ketiga yaitu tahapan sosio-behaviorisme yang digagasi oleh Albert Bandura dan Rother pada tahun 1960-an hingga 1990-an. Nah, Bandura ini mengkritik behaviorisme radikal yang menganggap hubungan antara perilaku dan lingkungan ini bersifat deterministik. Adapun tokoh-tokoh dalam behaviorisme radikal yaitu yang pertama Ivan Pavlov yang berfokus pada hubungan antara stimulus dan respons. Pavlov percaya bahwa semua perilaku adalah refleks yang dipicu oleh stimulus tertentu. Ia juga membedakan antara excitatory dan inhibitory conditioning yang menunjukkan bagaimana beberapa stimulus dapat memicu atau menghambat respon. Ia juga melakukan penelitian terhadap seekor anjing yang melibatkan stimulus, respon, dan reward. Nah, tokoh yang kedua itu ada John Watson yang merupakan pendiri aliran behaviorisme yang menekankan bahwa psikologi fokus pada perilaku yang bisa diamati dan meninggalkan kesadaran, pikiran, ataupun keadaan mental lainnya sebagai subject matter psikologi. Nah, tokoh yang ketiga itu ada Edward Thorndike yang dikenal dalam behaviorisme karena pendekatannya yang objektif dan fokus pada perilaku. Thorndike ini menekankan hubungan antara stimulus dan respon. Lalu Thorndike melakukan penelitian menggunakan puzzle box dan seekor kucing. Berdasarkan penelitiannya itu, Thorndike merumuskan trial and error learning, law of effect, dan law of exercise. Nah, tokoh yang keempat itu ada Vladimir Bekhterev yang dalam behaviorisme berpendapat mengenai refleks yang ia kritik dan kembangkan dari teori klasikal conditioningnya Pavlov. Bekhterev ini berargumen bahwa refleks itu muncul tidak hanya dari stimulus terkondisi, tetapi juga dari stimulus yang berasosiasi. Bekhterev ini percaya bahwa perilaku kompleks merupakan akumulasi dari perilaku sederhana yang terbentuk melalui refleks asosiasi. Selanjutnya, sejarah dan tokoh-tokoh yang mempelopori neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme muncul pada tahun 1930-an hingga 1940-an, menggabungkan prinsip-prinsip behaviorisme dengan beberapa elemen kognitif. Merupakan perpaduan antara behaviorisme dan logical positivisme yang berfokus pada penggunaan pengamatan empiris dan verifikasi eksperimen untuk memahami perilaku. Dalam logical positivisme, sains dibagi menjadi dua, yaitu sains empiris berdasarkan fakta observasi dan sains teoritis penjelasan rasional. Neo-behaviorisme juga memperkenalkan operationism, yaitu konsep abstrak psikologis harus dijelaskan melalui definisi operasional
yang menghubungkan teori dengan realitas yang dapat diamati secara objektif. Walaupun terdapat versi yang berbeda-beda, namun umumnya New Behaviorisme memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, yaitu teori yang digunakan harus sesuai dengan logikal positivisme. Yang kedua, semua istilah teoritis harus didefinisikan secara operasional. Yang ketiga, penelitian terhadap binatang dilakukan jika pengontrolan variabel lebih mudah dibanding pada manusia, tidak melibatkan proses persepsi dan belajar yang kompleks. Yang keempat, yang terakhir, yaitu proses belajar merupakan sesuatu yang sangat penting sebab proses belajar merupakan mekanisme yang digunakan oleh individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Para tokoh seperti Edward J. Stallman, Clark Leonard Hart, dan Edwin Ray Guthrie dan B.F. Skinner merupakan pelopor dalam gerakan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pandangan-pandangan tokoh-tokoh yang mempelopori New Behaviorisme. Yang pertama ada Edward J. Stallman. Stallman termasuk tokoh yang mengembangkan model baru behaviorisme yang kemudian dinamai New Behaviorisme. Stallman mengemukakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan dan merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Stallman, perilaku tidak hanya sekedar respon terhadap stimulus, tetapi juga dipengaruhi oleh tujuan yang mendorong individu untuk bertindak. Yang kedua ada Clark Leonard Hart. Konsep hal yang terkenal adalah hipotetico-deduktif teori, yaitu teori pendekatan yang berfokus pada penggunaan metode ilmiah untuk memahami proses belajar dan perilaku melalui pengembangan hipotesis dan analisis empiris dengan penekanan pada variabel intervening yang memengaruhi hubungan antara stimulus dan respon. Yang ketiga ada Edwin Ray Guthrie. Guthrie menekankan bahwa proses belajar adalah hasil dari asosiasi langsung antara stimulus dan respon tanpa memerlukan pengulangan dan penguatan. Pandangannya menekankan pentingnya perhatian selektif terhadap stimulus dalam situasi kompleks yang berbeda dari pendekatan behaviorisme lain seperti yang dikemukakan oleh Watson dan Thorndike. Teori ini memberikan perspektif unik dalam memahami perilaku, belajar, dan pengaruhnya dalam psikologi. Yang keempat, yang terakhir, yaitu B.F. Skinner. Skinner berkontribusi besar dalam pengembangan teori operant conditioning melalui eksperimennya yang terkenal yaitu Skinner Box, yang juga dikenal sebagai operant conditioning chamber, adalah alat eksperimen yang dirancang oleh B.F. Skinner untuk mempelajari perilaku hewan, terutama dalam konteks pembelajaran dan penguatan perilaku. 3. Social behaviorisme, Albert Bandura dan Dr. yang menyampaikan gagasan yang berbeda dengan pendahulunya yang dinamai dengan social learning atau social behaviorism. Social learning mempunyai anggapan bahwa perilaku dipelajari dalam proses sosial. Walaupun masih fokus pada perilaku, keduanya mengakui adanya proses mental dan proses kognitif yang mengantar hubungan antara stimulus dan juga respons. Ada pula tokohnya, yang pertama itu Albert Bandura pada tahun 1925 hingga sekarang. Menurut Bandura, behaviorisme tidak lengkap dalam menjelaskan perilaku manusia. Penjelasan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh stimulus dan penguatan merupakan penjelasan yang lemah dan bertentangan dengan kenyataan bahwa manusia memiliki kepribadian yang memengaruhi perilaku manusia secara konsisten dalam berinteraksi dengan lingkungan. Bandura dengan social learning teorinya, perilaku manusia justru dianggap banyak diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap perilaku orang lain dan bagaimana akibatnya terhadap dirinya. Penelitian eksperimen yang cukup kenal oleh Bandura yaitu Bobodol eksperimen yang dilakukan pada tahun 1950-an dengan tujuan untuk menguji hipotesis bahwa perilaku agresi bisa diperoleh melalui belajar sosial atau mode. Teori lain yang dikembangkan oleh Bandura adalah efikasi diri atau self-effication yang berperan penting dalam membuat seseorang lebih kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi serta membuat orang lebih berani berkorban dalam rangka mendapatkan suatu hasil tertentu. Tokoh kedua yaitu Julian B. Rother pada tahun 1916 hingga sekarang. Rother mengembangkan teori locus of control yang menyatakan adanya keyakinan manusia mengenai kekuatan yang mengendalikan diri kita. Menurut Rother, perilaku manusia umum diakui dipengaruhi oleh penguatan reinforcement
persepsi manusia terhadap hubungan antara perilaku dan penguatan tersebut merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku. Secara umum, orang yang mempunyai persepsi bahwa hubungan antara perilaku dan penguatan itu tidak bergantung pada diri sendiri atau disebut orang yang memiliki external locus of control, sedangkan orang yang mempunyai persepsi bahwa hubungan antara perilaku dan penguatan tersebut juga orang yang memiliki internal locus of control. Ada pula kritik dan kontribusinya. Yang pertama, behaviorisme radikal. Kontribusinya yang pertama adalah menekankan pentingnya observasi perilaku dalam studi psikologi, menjauhkan diri dari spekulasi mental. Yang kedua, konsep penguatan positif dan negatif membantu dalam pendidikan dan terapi perilaku. Yang ketiga, memperkenalkan metode ilmiah yang ketat dalam penelitian psikologis. Ada pula kritiknya. Yang pertama yaitu kritikus beragam bahwa behaviorisme radikal mengabaikan faktor kognitif dan emosi yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua, pendekatan yang sering dianggap terlalu deterministik, seolah-olah mengabaikan kebebasan dan agen manusia. Yang kedua, ada neo-behaviorisme. Kontribusinya yang pertama, mengakui peran kognisi dan motivasi dalam perilaku, memperkenalkan konsep harapan dan tujuan. Yang kedua, mengembangkan teori belajar yang lebih kompleks, termasuk pengondisian kognitif. Yang ketiga yaitu mendorong penelitian yang lebih luas dengan menggunakan aspek kognitif dan lingkungan. Pula kritiknya yang pertama, integrasi kognisi dalam neo-behaviorisme seringkali membingungkan dan tidak konsisten. Yang kedua, kesulitan dalam mengukur variabel kognitif secara objektif menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga, ada sosiobehaviorisme yang kontribusinya yang pertama menekankan bahwa perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu tapi juga oleh konteks sosial dan budaya. Yang kedua, Albert Bandura memperkenalkan konsep belajar melalui observasi yang berpengaruh besar dalam pendidikan dan psikologi sosial. Yang ketiga, menggabungkan aspek psikologi, sosiologi, dan antropologi dalam pemahaman perilaku manusia. Ada pula kritiknya yang pertama yaitu terkadang sulit untuk memisahkan faktor-faktor sosial dari faktor-faktor individu dalam analisis perilaku. Yang kedua, beberapa kritik menganggap bahwa terlalu menekankan konteks sosial dapat mengabaikan peran individu